Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dari Sabang sampai Merauke. Ketemu kembali dengan kami di channel Pabrius. Kali ini kami akan menayangkan berita-berita viral di masyarakat. Berita kali ini masih beritakan masalah bandara di Morowali, Sulawesi Tengah yang akhir-akhir ini geger di masyarakat. Soalnya di Morowali itu tempatnya tambang nikel. Gegernya bandara di Morowali ternyata Opung Luhut mengakui memberikan izin pembangunan bandara tersebut. Dan masyarakat geger dengan banyaknya tenaga kerja asing dari Cina yang masuk lewat Morowali. Berarti tenaga kerja asing itu dari Cina masuk ke Indonesia itu langsung ke Bandara Morowali, bandara khusus. Resmiannya di era Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi menyangkal meresmikan bandara tersebut. Gimana ceritanya ini? Bandara itu kan satu lingkup dengan yang lainnya itu, maksudnya satu kawasan dengan kawasan industri itu, jadi satu bagian. Kalau industrinya diresmikan, otomatis bandaranya kan ya ikut resmi, berarti diresmikan. Tapi Pak Jokowi menyangkal, mungkin sudah lupa. Tapi Opung Luhut mengaku Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengaku dirinya memberikan izin bandara di PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP, Sulawesi Tengah. Namun Luhut menegaskan bahwa ia tidak pernah memberikan izin bandara tersebut menjadi bandara internasional. Luhut mengatakan bandara IMIP diperuntukkan untuk penerbangan domestik bukan internasional. Pernyataan itu disampaikan Luhut melalui akun Instagram pribadinya pada Senin 1 Desember. Luhut mengatakan bandara yang berada di kawasan industri hilirisasi nikel itu hanya diizinkan untuk melayani penerbangan domestik. Oleh karena itu, tidak diperlukan kehadiran petugas imigrasi dan bea cukai. Luhut juga memastikan bahwa peraturan yang sama juga diberlakukan untuk bandara khusus yang berada di kawasan industri Wedapai, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Adapun sebelumnya, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengkritik bandara IMIP yang tidak dijaga perangkat negara. Syafri menilai operasi bandara tanpa penjagaan imigrasi dan bea cukai itu bisa mengganggu kedaulatan negara ekonomi. Atas dasar itu, Kementerian Pertahanan kemudian mengerahkan pasukan elit TNI untuk menjaga bandara tersebut. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan akhirnya buka suara di tengah kontroversi besar soal keberadaan bandara di Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP yang terletak di Morowali, Sulawesi Tengah. Selama sepekan terakhir ini, bahkan sepekan lebih ya, publik menyoroti dua nama, Luhut dan mantan Presiden Joko Widodo yang dianggap paling bertanggung jawab atas lahirnya fasilitas strategis dan sensitif itu. Tapi Jokowi telah membantah bahwa dialah yang meresmikan bandara tersebut. Namun fakta menunjukkan sejak awal pemerintahan Jokowi, dan tentu saja kita kalau ngomong Jokowi itu harus dalam satu tarikan nafas karena Luhut yang menjadi tokoh atau menjadi tangan kanannya, dua orang ini menjadi tokoh yang paling berperan dalam tumbuhnya IMIP sebagai salah satu kawasan industri nikel terbesar di Indonesia. Dan kini di tengah tekanan publik yang sangat keras, akhirnya Luhut membuat pengakuan bahwa izin penerbangan itu yang direpresentasikan oleh Kementerian Perhubungan itu dia diakui bahwa izin pendiriannya itu diterbitkan setelah diputuskan dalam sebuah rapat yang dipimpin olehnya. Ya, jadi secara tidak langsung kita bisa menyebutnya bahwa Luhut lah yang memberikan izin itu. Pengakuan ini menjadi titik balik penting, membuka kembali pertanyaan krusial. Siapa sebenarnya yang mengambil keputusan, bagaimana prosesnya berjalan,
dan apakah prosedur negara itu sejak awal dipenuhi. Saya membacanya di Detik Finance ya. Luhut Binsar Panjaitan secara terbuka mengakui bahwa keputusan mengizinkan IMIP membangun bandara khusus diputuskan dalam rapat yang dia pimpin langsung. Kutipan lengkapnya seperti ini. Saat itu ada rapat yang saya pimpin dan di situ diputuskan bahwa IMIP boleh membangun bandara khusus. Kita melihat investasinya sangat besar. Mereka meminta fasilitas supaya proses bisa berjalan cepat. Luhut menegaskan bahwa izin yang diberikan adalah izin bandara khusus, bukan bandara internasional. Nah, mengapa kemudian rapat yang dia pimpin, rapat yang Luhut pimpin itu memutuskan izin diberikan? Alasannya karena investasi IMIP itu sangat besar dan waktu itu pemerintah memang ingin percepatan. Jadi kita bantu dengan fasilitas asal sesuai aturan. Itu bandara khusus, bukan untuk umum. 2 poin utama dari pernyataan itu menurut saya yang sangat penting adalah satu, keputusan final ada di dalam rapat yang dipimpin oleh Luhut. Jadi bukan sekedar rekomendasi teknis. Itu langsung diputuskan di situ. Kalau kita tafsirkan ucapan dari Luhut ya. Kedua, alasan pemberian izin adalah kepentingan percepatan investasi, terutama terkait besarnya investasi IMIP dalam program hilirisasi nikel. Jadi ini semacam bonus, semacam iming-iming lah gitu ya. Oke, fasilitas-fasilitas kita berikan termasuk bandara, asal investasinya segera masuk. Mungkin itu yang dipikirkan pada waktu itu. Jadi fakta itu jelas menunjukkan bahwa semua pertimbangannya adalah agenda percepatan investasi. Soal keberadaan bandara ini kan seperti yang kita ketahui belakangan ini menjadi kontroversi setelah Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyatakan ada bandara yang di situ tidak ada otoritas negaranya. Ini seperti republik dalam republik. Ini kata Syafri waktu itu anomali. Dia tidak menyebut nama bandara itu, tetapi dia mengucapkannya itu setelah menghadiri latihan gabungan TNI yang dipusatkan di Bandara Morowali. Dan ini kan operasinya adalah operasi perebutan bandara. Media kemudian dengan cepat menafsirkan itu bahwa itu adalah yang dimaksud Bandara Morowali. Ini bandara IMIP-nya ya, IMIP Morowali ya, bukan IMIP karena di Morowali itu kan ada 2 bandara. Bandara Umum Morowali dan satu lagi Bandara Indonesia Morowali Industrial Park. Ini yang sering disalahpahami dan publik pada waktu itu juga menyatakan bahwa bandara itu diresmikan oleh Jokowi dan kemudian Jokowi membantahnya bahwa dia tidak pernah meresmikan bandara IMIP, Bandara Indonesia Morowali Industrial Park. Yang dia resmikan adalah Bandara Morowali. Tetapi itu tidak bisa menghapuskan satu fakta bahwa perkembangan pertumbuhan dari Morowali termasuk tentu saja dalam hal ini adalah pemberian bandaranya tadi, yaitu mau tidak mau lepas dari pemerintahnya Jokowi. Dan ternyata benar sekarang dengan pengakuan dari Pak Luhut itu. Nah, yang kemudian membuat heboh itu karena ternyata proposal IMIP itu untuk membangun bandara itu awalnya ditolak oleh Menteri Perhubungan Ignatius Johan. Nah, ini lagi-lagi Ignatius Johan ini punya 2 peran. Dan kalau kita bicara Ignatius Johan, kan dia juga dulu yang menolak untuk pembangunan WUS, kereta api cepat Cina itu. Dia rupanya tidak hanya menolak ini pembangunan kereta api cepat WUS, tetapi dia juga menolak pembangunan bandara IMIP. Alasannya Jonan pada waktu itu berkaitan dengan persyaratan teknis dan regulasi bandara khusus yang ketika itu belum dipenuhi. Sementara kalau soal WUS kita ingat Pak Jonan kan pada waktu itu menolaknya dengan alasan pemerataan ya, karena dia kata dia kalau itu dibangun di Jawa itu terlalu infrastrukturnya udah terlampau banyak dibandingkan dengan daerah-daerah lain seperti Sumatera dan juga Indonesia Timur yang masih sangat terbatas. Kenapa mesti dibangun di jalur ini yang jalur sudah padat, yang sudah juga di situ banyak transportasi lain tersedia, karena Jakarta Bandung ini kan selain sudah ada kereta api Argo Parahyangan yang menghubungkan lintas ini, juga ada jalan tol dan dan berbagai moda transportasi sudah tersedia, termasuk juga bandara ya. Namun kendati ditolak oleh Ignatius Johan, setelah Ignatius Johan Budi Karya Sumadi itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan menggantikan Jonan, ya izin bandara khusus itu akhirnya diberikan. Nah, kalau dalam kasus WUS itu Jonan dia masih menjadi Menteri Perhubungan dan dia menolak makanya ketika groundbreaking oleh Pak Jokowi pada waktu itu menjadi presiden, dia menolak hadir. Yang ngotot terus melanjutkan pada waktu itu adalah Rini Sumarno, ya, yang pada waktu itu menjabat Menteri BUMN, ya.
akhirnya setelah Budi Karya Sumadi ini memberikan izinnya, setelah diputuskan dalam rapat yang tadi diakui oleh Luhut dipimpin oleh dia, itu mulai membangun bandaranya pada tahun 2017 dan konstruksinya selesai pada tahun 2019. Ini jadi ada kebijakan, ada lompatan kebijakan yang dalam waktu relatif singkat berubah. Dan awalnya karena namanya statusnya itu bandara khusus, jadi landasan udaranya waktu itu hanya sepanjangnya sekitar 1.400 meter. Tapi kemudian ternyata ditambah panjangnya ini menjadi 1.890 meter atau hampir 2.000. Dan ini memungkinkan kemudian bandara IMIP ini untuk didarati oleh pesawat besar seperti Airbus, ya. Dan seperti kita ketahui kemudian perkembangannya status dari bandara khusus kemudian meningkat menjadi bandara internasional. Ini pada bulan Agustus tahun 2025 yang menerbitkan adalah Menteri Perhubungan, izinnya ya menerbitkan itu Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Tetapi hanya dalam waktu sekitar 2 bulan kemudian, 1 bulan ya, September kemudian itu sudah dibatalkan keputusannya ya. Seperti kita ketahui kemudian pada bulan November kemarin itu, tanggal 20 November itu muncullah kehebohan besar ketika Pak Safri menyebutkan jangan ada republik di dalam republik, ya karena kaitannya dengan bandara dari IMIP tadi yang tidak punya bea cukai, tidak punya imigrasi dan tidak punya petugas karantina, padahal statusnya pada waktu itu sebelumnya sempat berstatus internasional. IMIP ini sejak awal memang terlihat sekali sebagai anak emas di era pemerintahannya Presiden Jokowi karena berkaitan dengan kebijakan hilirisasi yang waktu itu betul-betul didorong sangat serius oleh Presiden Jokowi dan Luhut sebagai Menteri Koordinator Marinvest, Maritim dan Investasi. IMIP ini adalah kawasan industri nikel salah satunya terbesar karena ada yang juga di Weda Bay di Maluku Utara, dan dua perusahaan ini semuanya didominasi investasinya oleh perusahaan raksasa Tiongkok Tingsan. Di IMIP ini kalau nggak salah 49, sekian begitu saham mereka, sementara kalau di Weda Bay itu mencapai 51% lebih. Karena itu ketika isu bandara ilegal mencuat, publik langsung mengaitkan Pak Jokowi dengan Pak Luhut sebagai dua tokoh utama hilirisasi ini. Jokowi membantah meresmikan bandara itu. Tetapi kalau Luhut sekarang malah justru mengakuinya. Nah, kalau Luhut yang mengakuinya, tentu saja sebagai menteri Luhut tidak akan berani mengambil keputusan strategis semacam itu tanpa ada blessing dari Jokowi sebagai presiden. Yang banyak disoroti ini kan pertimbangannya pada waktu itu adalah satu, yang seperti Pak Luhut sebutkan tadi, skala investasi besar. Nah, yang mungkin Pak Luhut yang tidak sebutkan itu soal mobilitas tenaga kerja asing. Soal tenaga kerja asing ini paling menjabat sorotan kan selama ini, karena dalam beberapa tahun terakhir ini kita sering mendapatkan video-video bagaimana para pekerja asing Cina itu berbondong-bondong datang ke Morowali. Dan ini pada waktu itu dibantah juga oleh Luhut bahwa tidak benar kalau kemudian pekerja asing, dalam hal ini Cina, itu jumlahnya lebih besar dari pekerja di Indonesia. Dia juga menyatakan bahwa pada waktu itu yang datang itu adalah para tenaga expert, tenaga ahli lah ya. Tetapi di lapangan ternyata banyak ditemukan bahwa mereka itu banyak yang bekerja di tenaga kasar, ada yang menjadi driver, ada yang menjadi satpam, menjadi tukang las dan sebagainya, yang sebenarnya itu bisa dilakukan oleh tenaga kerja di Indonesia. Dan juga kita tahu bahwa di kawasan Morowali itu ada perkampungan Cina. Dan kemudian kalau gembar-gembor selama ini bahwa keberadaan IMIP itu dan perusahaan-perusahaan lainnya itu nanti diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di sekitar itu, ternyata juga tidak, karena rakyat di sekitar Morowali, sekitar IMIP maksud saya, itu hidupnya juga nggak berubah, masih seperti itu saja. Ya, ini tidak mengejutkan karena berdasarkan dari riset penelitian yang dilakukan oleh ekonom senior almarhum Bang Faisal Basri menyebutkan bahwa dana yang untuk masuk ke Indonesia itu hanya 10% dari IMIP, itu 90%-nya lari ke Cina. Jadi ketika Pak Jokowi misalnya kemarin membantah bahwa dia tidak
meresmikan bandara itu tidak membuat kemudian sorotan ke publik kepada Jokowi dan juga Luhut itu berhenti. Klarifikasi dari Jokowi tidak otomatis memutus persepsi keterlibatannya dalam proses terbentuknya fasilitas strategis itu. Setelah ribut-ribut akhirnya ternyata muncul fakta bahwa benar pada bulan Agustus itu sudah diberikan status internasional bandara IMIP itu. Memberikan izin. Walaupun lu kan menterinya namanya Pak Jokowi. Masa Pak Jokowi gak tahu yang meresmikan bandara? Menterinya mengakui, presidennya waktu itu gak mengakui, gimana ini? Gimana tanggapan masyarakat masalah ini yang masih geger di masyarakat, masih jadi perbincangan, ada yang komen-komen tentang banyaknya tenaga kerja asing dari Cina yang masuk bebas ke Indonesia lewat Morowali. Ada ribuan tenaga kerja asing dari Cina. Berarti yang menguasai itu Cina, itu Morowali. Bahaya ini untuk kedaulatan negara kita. Gimana tanggapan masyarakat? Kita simak videonya berikut ini. Bandara Morowali dan IMIP itu loh Pak, yang dituding ilegal. Itu tanggapannya seperti apa Pak? Ada yang menuding itu diresmikan Pak Jokowi tahun 2009? Enggak. Saya enggak pernah meresmikan bandara IMIP. Ya, sore hari ini kita akan meresmikan 5 bandara, 5 airport, baik yang baru maupun yang dibangun hanya terminalnya maupun yang diperpanjang runway-nya. Betul dapat memudahkan kita pergi kemanapun, juga dapat mempercepat kita pergi kemanapun. Dapat juga untuk mengirimkan barang atau logistik kemanapun dan memudahkan serta mempercepat pengiriman barang kemanapun. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan terminal baru, bandar udara baru Morowali. A few moments later. Enggak. Saya enggak pernah meresmikan bandara IMIP di Morowali, enggak pernah. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Malio di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. Tahun berapa Pak? Enggak lupa. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta. Artinya ini menjawab tudingan. Kali ini saya ingin membahas sedikit kembali ya mengenai apa yang dikatakan oleh mantan Presiden Joko Widodo bahwa bukan dia yang kemudian meresmikan pembukaan Bandara IMIP di Morowali. Kalau ini memang benar, ya, ini bisa kita lihat ya. Kenapa? Karena kalau kita melihat di televisi, itu pada 23 Desember 2018 ya. 23 Desember 2018 itu Presiden Joko Widodo pada saat itu ya meresmikan Bandara IMIP di Morowali tanpa mengikut sertakan para menteri ya, dan hanya dihadiri oleh orang-orang yang memang bekerja di IMIP ya. Dan semuanya itu ada datanya, atau data lain juga mengatakan bahwa bandara itu diresmikan oleh Jokowi pada 2019 ya. Semua ini lagi-lagi bisa kita lihat ya, apakah kemudian benar Jokowi itu meresmikan Bandara IMIP atau kemudian memang benar dia tidak meresmikan bandara itu ya, dengan dalih bahwa ya karena kebetulan saya presiden apa-apa selalu
salahkan kepada saya. Walaupun kita tahu, ya, maaf, yang namanya Jokowi tidak jarang melakukan tipu-tipu di dalam pernyataan politiknya, ya. Dan ini yang kemudian saya tidak ingin melakukan suatu tuduhan terhadap Joko Widodo, tapi biarlah pihak Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dalam hal ini Pak Menhan, ya, Pak Syafri Samsudin, dan juga jajarannya itu kemudian melakukan penyidikan siapa yang kemudian meresmikan bandara itu dan mengapa bandara itu walaupun mengikuti aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, tapi mengapa dia kemudian memiliki aturan-aturan khusus yang kemudian benar-benar membuat bandara itu bisa disalahgunakan oleh perusahaan patungan antara Indonesia Tiongkok, ya. Dan ini juga penting, ya. Kenapa? Karena persoalan hilirisasi tambang ini bukan cuma terjadi di Morowali yang terkait dengan nikel, ya, tapi juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia, lagi-lagi yang terkait dengan nikel, ya. Dan Anda tahu smelter yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok itu tentunya tidak sedikit, ya. Dengan dalih hilirisasi, dengan dalih meningkatkan pendapatan, ya. Itu kemudian smelter-smelter itu dibangun, tapi kita juga tahu bahwa smelter-smelter tersebut, ya, tidak membayar pajak atau ada pajak yang kemudian belum akan dibayarkan, ya, selama sekian tahun tertentu, ya. Dan itu terus terang, ya, lebih menguntungkan perusahaan-perusahaan Cina dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia, ya. Dan ini sudah dibahas habis-habisan dengan teman saya almarhum Faisal Basri, ya, dalam beberapa kali catatan-catatan dia mengenai bagaimana hilirisasi itu uangnya nggak masuk ke Indonesia, tapi lebih menguntungkan perusahaan-perusahaan Tiongkok, ya. Nah, kita juga lihat, ya, bagaimana pertambangan juga yang ada di wilayah Sumatera, ya. Apakah ini juga kemudian berjalan dengan baik, ataukah kemudian terjadi korupsi juga, ya, yang terjadi di daerah-daerah tambang itu, dan semua itu terus terang membuat kita miris. Mengapa? Karena mengapa di daerah-daerah tambang, ya, baik itu yang terkait dengan nikel, baik itu yang terkait dengan batu bara, baik itu yang terkait dengan timah, ya, baik itu juga yang terkait dengan nikel di daerah kecil, terpencil, di pulau kecil, di Raja Ampat, ya. Anda bisa bayangkan, sebuah pulau kecil diambil tambang nikelnya, dan kalau itu dilakukan terus-menerus, pulau itu bisa hilang dari mata kita, ya, atau pulau itu benar-benar hilang dari peta kita. Kenapa? Kalau itu kemudian diambil nikelnya dan kemudian pulau itu tenggelam, ya, benar-benar tidak ada lagi sisa yang bisa dinikmati oleh penduduk asli di daerah tersebut, ya. Termasuk juga daerah-daerah Papua, ya. Dan sekarang, ya, apa yang terjadi dengan banjir di daerah Sumatera, ya, dari Aceh, kemudian juga Sumatera Utara, kemudian juga Sumatera Barat, ya. Bahkan sekarang juga terjadi di beberapa wilayah di tanah Jawa bagian selatan. Di situ menunjukkan betapa kalau kita tidak hati-hati dalam kaitannya dengan penebangan pohon, tidak hati-hati dalam kaitannya dengan bagaimana kita itu benar-benar harus berbaik-baik dengan alam, ya, menjaga alam, ya. Ini kita yang akan kemudian terkena dampaknya, ya. Dan ini yang kemudian terjadi banjir bandang besar dan juga longsor yang terjadi di tanah Aceh, kemudian Sumatera Utara, kemudian juga Sumatera Barat, ya, dan juga di daerah Jawa Tengah bagian selatan, ya, dan daerah-daerah lain di Indonesia, termasuk juga di wilayah-wilayah NTT ataupun di wilayah Papua. Disinilah kita harusnya membuka mata kembali, ya, apa yang salah yang dilakukan oleh pemerintahan 10 tahun yang lalu, ya, termasuk juga mungkin juga di era Susilo Bambang Yudhoyono, ya, bagaimana yang namanya pengelolaan hutan itu harus sesuai dengan
SOP yang ada ya, supaya lagi-lagi tanah itu tidak tergerus dan kemudian menimbulkan banjir dan mengorbankan penduduk yang tinggal di daerah tersebut ya. Sekarang kita tahu ya, jalan darat antara Sumatera Barat sampai ke Tanah Aceh itu benar-benar putus. Jembatan banyak yang roboh gara-gara banjir ya. Tidak sedikit orang yang kemudian berusaha untuk menahan hidup dengan memeluk ranting dahan-dahan pohon kelapa ya, ataupun pohon yang lain ya, dan ini untungnya diselamatkan oleh baik itu tentara ataupun masyarakat ya, dengan berjibaku untuk menyelamatkan yang namanya nyawa manusia ya. Dan mudah-mudahan ya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa mengirimkan barang-barang melalui udara ya, dan bisa menemukan kira-kira di mana pesawat C-130J milik TNI AU ya, Hercules ya, ataupun pesawat yang baru kita dapatkan dari Airbus ya. Mudah-mudahan ini juga bisa membawa bantuan kepada rakyat kita di daerah-daerah yang terkena bencana. Insya Allah yang namanya bencana alam ini